umur 52 tahun, tinggal di Kalimantan Selatan, RT 6, RW 8, nomor 31. Saya di sini menjaga membantu palang pintu kereta api rel Jati. Suka dukanya seneng dijaga ini bisa ngebantu. Ya, masalah kejadian sih kadang-kadang jadi banyak meributan pengendara dengan pengendara. Kalau bersenggolan dia ribut, akhirnya kami misahin. Pernah kejadian motor ketabrak, meninggal. Ada itu teman saya juga meninggal, namanya Gagu. Dan satu lagi pengendara yang namanya Abdil, tinggal di Kalimantan Stuti, Batak. Ya suka dukanya lagi banyak. Kadang-kadang saya bilang kiri, dia kanan masih ngotot, akhirnya kita berantem, cekcok mulut. Terakhir saya cekcok fisik di Warteg Selamat sampai pada berdarahan. Dan tiap hari saya dilaporin di Polsek Matraman. Nah, kejadian itu pelapor salah laporan. Katanya saya baru ngangkat, dia bilang mukul. Ternyata saya nggak pernah mukul, gitu. Ya laporan kenapa? Dan saya lapor balik. Saya nggak pernah memukul di lintasan. Prosesnya jadi 3 hari 4 hari lah saya di Polsek Matraman. Nama saya Septi Anggreni, saya bekerja jadi relawan di Pondok Jati sudah ada 9 tahun. Saya tinggal di Kayu Manis 9, RT 18 RW 8. Saya berpengalaman di sini, sudah melihat terjadinya orang tertabrak kereta, entah pengendara atau tukang parkir. Ya selama terakhir kemarin yang tertabrak itu tukang parkir pintu kereta api yang bernama Adril, itu dia yang terakhir tertabrak kereta api. Di sini juga lagi membahayakan pengendara yang lainnya untuk berhati-hati dan sesuai dengan palang pintu sudah turun, itulah harus berhenti. Kadang-kadang pengendara itu pada batu, yang kiri masuk ke kanan, kiri masuk ke utama tuh motor lah. Kadang pengendara motor paling susah diatur, paling susah tuh. Kalau udah susah diatur, udah mending tinggalin, biarin biar ada kecelakaan, entah ketabrak, entah kenapa biarin aja. Jadi sudah diatur, kita minggir, gitu. Kalau sini terakhir kemarin yang ketabrak kan almarhum teman saya juga tuh tukang parkir yang Gagu, itu dia terakhir kemarin ketabrak. Jadi di sini udah ada tanda-tandanya kayak kemarin tuh bajai hampir mau ketabrak. Terus motor berapa biji di tengah-tengah udah mau ketabrak juga. Kita kan sukarelawan kan kita mendorong pengendara supaya nggak ketabrak kereta. Dan satu, penjaga palang pintu itu kalau kereta dari sono udah dekat, dia mengibarkan bendera. SOP-nya dia mengibarkan bendera untuk biar kereta itu berhenti. Gimana kereta itu biar berhenti? Kalau dia nggak berhenti, jatuhin bendera, yang menjaga minggir. Berarti emang dia nggak mau berhenti gitu. Ya sini saya sengaja membantu perintasan. Barangkali saya dapat pahala dari Allah itu aja. Dan saya emang dari tahun 90 saya ngecrek, awal cuma ngecrek. Tahun 95 baru kita parkir liar lah ya. Bantu saya karyawan. Ada awal parkir 1 jam dapat cuma 5.000 perak. Awal. Hari berikut 2 jam 3 jam dapat 15.000. Ya alhamdulillah sampai sekarang menaik lah. Sekarang paling bagus hari Jumat. Udah kok kadang-kadang apa ya. Ya kira-kira 300 hari Jumat. Tapi kalau hari biasa ya paling 120.000. Soalnya kami sampai malam bantuin menjaga pintu karena PJL. Ya pukul 12 malam. Gantian lah saya balik kadang kalau habis pagi itu Rahman, terus saya, terus Budi Tompel, habis Budi Tompel, Adi, habis Kadi Pancung. Habis pancung, Rampi dan kawan-kawan. Ya kami sih di sini membantu secara lawan juga. Jam kerja di kami di sini per 2 jam. Jam pertama Rahman pukul 5 sampai pukul 8. Jam kedua saya dari pukul 8 sampai pukul 11. Jam keempatnya Tompel dari pukul 12 sampai pukul 2. Jam keempatnya tadi dari pukul 2 sampai pukul 4. Jam ke-minus di Mancung sampai pukul 8 malam bersetar-setar. Dan kalau macet ya kami ngebantu dari sebelah posisi sana kiri
kurang konti. Paling gede itu 150 ya, per hari. Tapi kalau lagi banyak ya paling dapat 200, 2,5 itu minimal ya dari kalau jam saya kerja. Kalau yang lain saya nggak tahu. Ya salah satunya pasti pengendara ada yang ketabrak, kita kan nggak tahu ketabrak apa enggak kan gitu. Tapi itu kalau emang nipis selamat, kalau nggak nipis ketabrak pasti ketabrak kan gitu. Mereka kan lihat masinis udah ngeliat dari jauh, ini nipis kan, gerbong sama peron kan udah sama. Dia ngeliat dari peron, ini udah lewatin peron belum? Udah ngelewatin peron dia aman. Lalu kalau dia kereta udah kenceng dari sana udah nggak mau berhenti, lemparin bendera, jatuhin, minggir, udah berarti dia mau jalan. Gitu. Kalau kereta diberhentiin begitu, kalau tanda-tandanya nggak mau berhenti, bendera jatuhin, penjaganya minggir, udah. Itu berarti dia SOP-nya dia nggak mau berhenti keretanya, jadi dia mau bablas. Mau dia ketabrak, mau dia ketabrak, mau enggak, itu SOP-nya yang bawa kereta, masinisnya. Gitu. Ada ngobrol kegiatan lain, paling ngobrol doang. Terus kadang-kadang kalau lagi kami kendaraan nggak macet, ya kami ya ngobrol aja lah. Kadang-kadang disuruh-suruh orang gitu. Pernah ngalamin satu hari, saat menjaga pintu lupa nutup, jadi keadaan darurat ya saya langsung lari ngiriin pengendara supaya jangan melewati pembatas ini. Sering itu kejadian. Kadang-kadang malam pas sampai ini, kadang siang karena sinyal mati jadi lupa waktu kereta lewat. Kalau kayak di sub polisi itu kan jarang yang jaga. Kalau dia jaga foto udah pulang, udah nggak macet. Jadi kalau dia pulang langsung macet, tiba-tiba macet, kan kita harus sigap juga. Kayak Panawar tuh tadi macet, saya maju juga, aku kadang ketabrakan gitu. Jadi kalau polisi itu numpang foto, di sub numpang foto, Pol PP juga numpang foto. Udah foto udah pulang, ngapain dia, udah nggak macet, kecuali dia macet baru bantuin parkir kan gitu. Tapi kalau jam saya Pol PP ada yang bantuin sampai 5:30 dia bantuin tuh. Tapi kalau pagi setahu saya ya begitu, foto pulang. Banyak yang ngasih makanan, ada yang ngasih uang ya serupa itu 5.000 atau 2.000. Kalau lagi hujan kami bantu juga pakai mantel aja, jas hujan gitu aja. Kalau saya kadang pakai jas hujan, kadang enggak. Ya karena kalau di rel itu kalau nggak ada yang parkirin licin, satu banyak yang nyangkut. Di rel itu bahaya kalau lagi nyangkut. Udah gitu kalau pengendaranya banyak. Kalau ada kereta luar itu lebih bahaya. Kayak kemarin sepertinya ada yang mau ketabrak, hampir lagi kan gitu. Jadi kalau di Pondok Jati ini licin, relnya udah gitu suka breset nyangkut. Kebanyakan pengendara, terima kasih Kak, yang masih makan itu banyakan hari Jumat. Ya, kalau yang pengendara lain kan 1.000, 2.000, 3.000, kadang paling banyak 2.000 lah. Paling banyak yang ngasih itu kendaraan bermotor. Bermotor paling banyak. Paling 80% yang pengendara mobil 20%. Mayoritas motor ya. Nah, harapan saya mengerti buat pengendara disiplin dan jangan ugal-ugalan lah. Kalau dibilang kiri, kanan. Jadi nggak akan ada kemacetan kalau pengendara itu disiplin. Itu aja pendapat saya. Untuk pengendara itu berhati-hati aja melintasi stasiun Pondok Jati, itu lebih bahaya dari stasiun yang lainnya. Ya refleksnya kalau ada kereta double 2 pengendara masih di tengah, itulah yang lebih bahaya. Ya untuk saya, kalau saya berangkat hati-hati, lihat kiri kanan, jangan terlalu begini-gini. Yang penting kita harus berhati-hati lah di pelintas kereta api. Masalah risikonya itu 90 banding 10%. Khawatir, cuman kita harus bisa jaga diri lah di lintasan. Kayak misalnya satu harus dapat kabar dari yang jaga pintu, ada kereta 2 atau 1 gitu. Kalau misalkan 2 ya kita di pinggir gitu. Kalau pesan-pesan saya sih keluarga ya, kalau saya nggak kenapa-napa, saya minta doanya aja biar selamat sampai pulang di rumah, biar bisa bertemu lagi. Kalau emang udah ajalnya di situ ya di situ. Ya mudah-mudahan nggak ada lah, saya juga khawatir takut ada yang istilahnya yang lihat atau nggak kurang waspada.
dia masuk ada kereta double akhirnya kecelakaan. Dan pada waktu itu pengendara motor yang namanya orang Batak tahu siapa namanya panggilannya Ambon lah. Dia meninggal pukul 5 pagi, dia ngangkat palang pintu, dia nggak lihat ke kanan, ketabrak lokomotif dan langsung meninggal di tempat. Dan pada waktu itu dia, teman saya April alias Jagu kurang waspada juga, dia meninggal ketabrak kereta pukul 5 lewat 15 menit dan meninggal keseret sekitar dari ke 50 meter lah sampai pada putus tangan putus otak hancur bergulung sampai 50 meter dan meninggal dunia di tempat. Pesan terakhir saya buat penonton, jangan nyerobot palang pintu Pondok Jati. Dan sekarang udah berbahaya, maksudnya udah ya ini mau akhir tahun, tadi ketabrak atau keserempet kereta kita kan nggak tahu.